Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang kami hormati, alhamdulillah kita semua bisa bertemu, bisa bersilaturahim kembali walaupun secara tatap maya melalui Zoom meeting. Selamat pagi Bapak Ibu semua. Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya robbal alamin. Yang terhormat Rektor Universitas Muhammadiyah Jakarta, Bapak Dr. Makmun Murad MSI. Yang terhormat para wakil rektor, dekan, wakil dekan, kaprodi di lingkungan Universitas Muhammadiyah Jakarta. Yang kami hormati Ketua LPPM UMJ, Profesor Dr. Insinyur Tri Yuni Hendrawati. Yang kami hormati Koordinator UPPM Fakultas, dan yang kami hormati Bapak Ibu dosen, pemenang hibah penelitian internal tahun 2022 yang hadir dalam workshop kali ini. Puji dan syukur, marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas rahmat dan karunia yang diberikan kepada kita semua. Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan pada baginda Rasul Muhammad SAW. Bapak Ibu yang kami hormati, pada workshop hibah penelitian internal kali ini, insya Allah akan menyampaikan terkait dengan teknis pelaksanaan penelitian, penandatanganan kontrak, dan berita acara hibah penelitian internal tahun pelaksanaan 2022. Bapak Ibu yang saya hormati, marilah kita memulai kegiatan workshop pada pagi hari ini dengan mengucap basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Izinkan saya membacakan susunan acara pada workshop kali ini. Pertama, pembukaan, kemudian sambutan oleh Rektor Universitas Muhammadiyah Jakarta sekaligus membuka acara. Ketiga, penyampaian materi, dan keempat, penutup. Bapak Ibu, selanjutnya sambutan Rektor Universitas Muhammadiyah Jakarta sekaligus membuka acara yang dalam hal ini insya Allah akan diwakilkan oleh Wakil Rektor 1, Bapak Dr. Muhammad Hadi. Kepadanya dipersilakan. Baik, terima kasih Mas Darto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ibu Wakil Rektor, yang saya hormati Ketua LPPM Universitas Muhammadiyah Jakarta, Prof. Tri Yuni, dan tim. Saya hormati juga para Bapak Ibu Dekan, Ketua penelitian di tingkat fakultas, Bapak Ibu dosen yang akan menerima hibah penelitian pada kesempatan periode anggaran tahun ini. Pertama-tama tentu kita mengucapkan syukur alhamdulillah. Di tengah-tengah kita sedang berjuang untuk meningkatkan kredibilitas maupun status akreditasi daripada Universitas Muhammadiyah Jakarta menuju unggul. Alhamdulillah kami bersama pimpinan universitas dan juga LPPM telah melakukan perubahan penganggaran di dalam penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Alhamdulillah tahun ini kita naik sangat tinggi ya, anggaran penelitian per dosen itu kita anggarkan 10 juta per penelitian. Yang dulu mungkin kalau tidak salah sekitar 5 jutaan ya Prof ya, mungkin ya, saya kalau mohon maaf kalau salah menentukan angka ya, tapi sekarang ini cukup tinggi untuk naikkan anggaran penelitian. Karena kami menyadari bahwa standar akreditasi saat ini sudah berubah. Nilai-nilai yang ditetapkan oleh pemerintah
berdasarkan sistem penjaminan mutu eksternal melalui akreditasi baik oleh BNPT maupun oleh lembaga akreditasi yang ditetapkan sesuai dengan keahlian program studi itu sudah berubah. Tentu kita akan menyesuaikan karena kita ingin mendapatkan status akreditasi unggul. Maka dengan kesepakatan dan juga pertimbangan yang sangat matang, tentu kita siap menaikkan pendanaan penelitian dari Universitas Muhammadiyah Jakarta ini. Saat ini mungkin nanti mohon dikoreksi oleh Prof. Yuni bahwa sekitar 400-an lebih ya Prof. ya proposal yang kita danai. Itu pun berarti belum semua dosen mengajukan pendanaan penelitian. Karena kita berdasarkan data, dosen kita itu ada 640-an. Artinya masih ada sekitar 200-an lebih dosen yang tidak berpartisipasi di dalam penelitian. Nah, perlu juga kami sampaikan bahwa dosen-dosen yang sudah mendapatkan hibah dari pemerintah, hibah dikti maupun hibah-hibah lain, tentu tidak kita masukkan dalam skema penelitian internal. Ya, supaya apa? Supaya teman-teman yang dosen yang tidak memiliki kesempatan untuk mendapatkan hibah internasional nasional maupun internasional, itu penelitiannya bisa tetap jalan dengan didanai oleh penelitian dari internal. Saya membayangkan bahwa kalau seandainya ada 400-an lebih ditambah dosen-dosen yang mendapatkan hibah, ya, kalau dalam 1 tahun melakukan publikasi yang nasional maupun internasional, kemudian juga mendapatkan hak paten, hak kekayaan intelektual, kemudian juga menghasilkan riset inovatif berupa produk-produk yang teknologi misalnya. Ini adalah suatu reputasi yang luar biasa. Nah, ini kita mendorong ke arah sana. Jadi kita semua bertekad bahwa anggaran penelitian yang dulu kita ya sedikit abaikan ya, karena kita lebih banyak kepada infrastruktur, SDM ya, itu tetap kita laksanakan, tetapi porsi bahwa penelitian itu menjadi sangat penting. Penelitian dan pengabdian masyarakat tentunya ya. Jadi mudah-mudahan dengan hari ini Bapak dan Ibu menandatangani kontrak bisa dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan dijaga mutu daripada penelitiannya. Kemudian juga jangan lupa produk, apakah itu produk dalam bentuk jurnal, buku, ataupun produk yang dipatenkan, itu menjadi output penting bagi UMJ untuk menuju akreditasi. Alhamdulillah perlahan-lahan tapi pasti UMJ sudah mulai naik ya reputasinya, walaupun kita masih belum masih ternganga mengejar teman-teman adik-adik kita yang sudah lebih dulu unggul, tapi bukan berarti kita tidak bisa. Saya yakin dengan indikator-indikator yang kita ketahui, kunci-kunci dan sebagainya yang sudah kita pahami, tentu kita bisa menaikkan reputasi kita jauh lebih baik. Dengan demikian, dengan mungkin nggak usah dibuka ya Mas Darto, kan cuma sambutan aja ya. Dibuka juga Pak, boleh Pak. Oh, apakah dibuka? Baik, dengan baca Bismillahirrahmanirrahim, kegiatan penandatanganan kontrak penelitian ini saya nyatakan resmi dimulai. Selanjutnya saya serahkan sepenuhnya kepada Prof. Yuni untuk memimpin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih Pak Warek 1 atas sambutan sekaligus membuka acara pada workshop pagi hari ini. Bapak Ibu yang kami hormati, materi pertama terkait dengan teknis pelaksanaan hibah penelitian internal tahun 2022 yang akan disampaikan oleh Profesor Dr. Insinyur Tri Yuni Hendrawati. Kepadanya dipersilakan. Silakan Prof. Yuni. Sebentar. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang saya hormati Pak Rektor yang hari ini diwakili oleh Bapak Warek 1. Semoga Pak Rektor dengan aktivitasnya yang banyak sekali selalu diberikan kesehatan, kemudahan untuk menakodai UMC menuju unggul. Dan juga kepada Bapak Ibu Warek, Bapak Ibu Dekan, dan para Bapak Ibu Kaprodi, dan peserta hari ini yang berbahagia. Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Dan yang pertama kali saya mengucapkan selamat dulu kepada pemenang hibah tahun 2022. Di mana dengan arahan daripada Pak Rektor dan juga BPH, Rektorat dan BPH, maka akhirnya kita punya sebenarnya ada 440 skema, tetapi ternyata kita hanya terserap 228. Jadi tetapi semoga nanti akan ada serapan lain di dalam hibah internasional dan lain-lain. Nah, kemudian perlu saya sampaikan juga Bapak Ibu, hari ini juga sebenarnya terakhir kali Bapak Ibu harus upload tentang pengabdian masyarakat. Kenapa? Karena di dalam proses penelitian dan pengabdian masyarakat ini adalah sebenarnya menjadi satu kesatuan yang tidak bisa terpisah. Artinya apa? Kalau mempunyai penelitian, maka sebaiknya dihilirisasi. Satu, melalui produk inovasi yang tadi disampaikan oleh Pak Warek 1, dan juga yang kedua adalah melalui pengabdian masyarakat. Bisa oleh dosen bersama mahasiswa dan juga bersama tendik. Bisa juga di dalam proses KKN, Bapak Ibu. Nah, yang perlu disampaikan juga tadi Pak Warek 1 sudah memberikan sinyalemen yang positif kepada kita semua bahwa untuk UMC unggul itu tidak hanya pimpinan yang bergerak, tetapi adalah merupakan semua stakeholder yang mestinya harus bergerak ke depan. Nah, untuk itu Bapak Ibu, tadi pagi Pak Rektor meng-share tentang bahwa citasi kita sudah mulai naik, kemudian WCU kita juga sudah mulai naik. Nah, kemarin juga Webometrik kita sudah naik ya, sudah naik dari 200 menjadi berapa ya? Masuk 10 besar PTNA. 172, Prof. Alhamdulillah itu lompatan yang cukup besar Bapak Ibu. Nah, itu semua karena kita semua. Jadi karena Bapak Ibu semua. Kenapa Bapak Ibu aware dengan adanya Sinta, adanya citasi, karena citasi hanya bisa dilakukan melalui Sinta. Nah, saat ini Sinta sudah bermetamorfosis menjadi Sinta 3. Sinta 3 Bapak Ibu, biarkan dulu sampai Sinta 3-nya stabil, nanti akan ada sosialisasi lagi atau workshop lagi untuk meningkatkan lagi citasi. Nah, Pak Rektor juga sudah memberikan instruksi terkait dengan ini ya Pak Warek 1 ya, terkait dengan nanti SK citasi, kemudian SK-SK lain yang bisa mengharuskan Bapak Ibu paling tidak pada saat melakukan bimbingan itu mengakses kepada satu jurnal yang dikelola, yang kedua adalah citasi karya dosen.
Nah, untuk itu moga-moga nanti kita bersama-sama menaikkan UMC menuju rating yang tertinggi di dalam proses pemeringkatan, terutama akreditasi yang diperlukan oleh para mahasiswa untuk menuju kepada unggul. Nah, Bapak Ibu, saya sedikit menyampaikan tentang pentingnya Bapak Ibu semua, karena tadi sudah disampaikan Pak Warek 1 bahwa dana yang sudah dikucurkan Pak Rektor atau Rektorat dan juga BPH tentu saja harus kita maksimalkan supaya menaikkan kinerja Bapak Ibu. Jadi yang sudah lektor akan menjadi lektor kepala, dari AA bisa jadi lektor menjadi lektor kepala bisa menjadi profesor. Baik Bapak Ibu, semoga hari ini adalah hari Jumat yang merupakan Jumat Barokah ya Bapak Ibu ya. Semoga yang ada di dalam grup ini hadir pada hari ini dinaikkan kepangkatannya sampai sesuai dengan yang dicita-citakan Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu, saya sedikit mereminder tentang keputusan Rektor 271 tahun 2022, di mana panduan internal sudah diketok palu sama Pak Rektor. Kemudian saya juga perlu sampaikan bahwa di UMJ ada SK Rektor 823 tahun 2021 tentang pedoman integrasi catur dharma di lingkungan UMJ. Tentu saja ini merupakan dasar hukum yang cukup kuat di dalam proses mengembangkan penelitian dan pengabdian masyarakat. Kenapa? Karena penelitian dan pengabdian masyarakat tidak hanya menjadi menara gading, Bapak Ibu, tetapi dapat diimplementasikan di dalam pengajaran dan juga kepada pengabdian masyarakat tentunya. Nah, kemudian SK yang tidak kalah penting adalah SK tentang penulisan afiliasi, Bapak Ibu. Kenapa? Ada beberapa Skopus kita yang terpaksa tidak bisa diklaim gara-gara penulisan nama Universitas Muhammadiyah, Jakarta misalnya. Katakanlah kesalahan yang sangat sepele, Bapak Ibu. Jadi Universitas Muhammadiyah, Jakarta. Nah, itu sangat mungkin agak sepele, tetapi ternyata itu tidak bisa diklaim kepada Skopus kita. Baik, Bapak Ibu. Sedikit saya merunutkan tadi yang dipesankan oleh Pak Warek 1 ya, bahwa sebenarnya dosen itu sebagai PTMA tentu saja harus menjalankan catur dharma, Bapak Ibu. Nah, kalau saya ikut di Baitul Arkom itu adalah menegakkan Islam sebenar-benarnya. Jadi moga-moga Bapak Ibu juga di dalam amanahnya menjadi dosen UMJ tidak hanya sebagai dosen UMJ SETIS gitu ya, tetapi adalah bagaimana kita semua bisa memberikan peran yang cukup signifikan di dalam beramal ma'ruf nahi mungkar. Kalau di dalam proses PTMA selalu ada surat Al-Ma'un ya yang menyerukan kepada kita semua untuk berfastabiqul khairat, untuk bisa bermanfaat untuk masyarakat. Nah, kemudian yang kedua adalah penelitian berbasis luaran, Bapak Ibu. Jadi LPPM juga akan menjaga Bapak Ibu di dalam proses untuk menjaga luarannya sesuai dengan kebutuhan Bapak Ibu, prodi Bapak Ibu, fakultas Bapak Ibu. Nah, untuk itu tentu saja kita semua menuju pada akreditasi unggul. Kenapa? Selain dari dana penelitian ini, Bapak Ibu juga ada dana insentif yang bisa diberikan pada saat Bapak Ibu tembus Skopus baik Q1, Q2 dan seterusnya. Nah, kemudian yang perlu Bapak Ibu sampaikan di sini adalah bahwa UMJ adalah klaster utama. Jadi kalau akreditasi, kalau sudah menyebut UMJ klaster utama, itu adalah merupakan satu branding di mana kita sudah paling tidak mendapatkan nilai penelitian itu pasti bagus ya. Nah, kemudian jadi semua penelitian dan pengabdian masyarakat tentu saja dikelola berdasarkan 8 standar. Dan saya sudah ke UPPM Fakultas bahwa semua SOP, semua yang ada dalam hubungannya dengan dengan Monef dan lain-lain semua sudah ada laporan. Dan itu bisa di-download di menu unduhan daripada LPPM, Bapak Ibu. Nah, jika Bapak Ibu ada yang kurang, nanti bisa menghubungi kepada kita.
Kemudian yang perlu disampaikan juga Bapak Ibu, saat ini kita bermetamorfosis untuk menjadi 9 kriteria atau 9 standar, maka LPPM pada penelitian internal ini akan mengadakan yang dinamakan sebagai kepuasan mitra Bapak Ibu. Mas Reddy, tolong, ada yang bocor nih Mas. Ya, ada kepuasan mitra Bapak Ibu. Jadi nanti Bapak Ibu jangan sampai ada mengeluh gini ya. Kok kita harus ngisi juga kepuasan mitra Bapak Ibu, memang diminta itu untuk melengkapi daripada proses akreditasi. Di mana kepuasan mitra adalah menjadi salah satu yang memang harus dilakukan. Nah, kemudian luaran penelitian itu Bapak Ibu juga akan dihilirisasi di dalam pengabdian masyarakat dan juga pengguna. Sehingga kita perlu kerjasama di dalam pencapaian luaran tersebut sesuai dengan arahan Pak Rektor dan juga Pak Warek 1 ya, terkait dengan niat baik kita, juga kita berfasilitasi khairat untuk bisa menuju unggul. Baik Bapak Ibu, kalau dalam timeline nanti diingatkan lagi sama Mas Darto nih, karena Mas Darto ini selalu mengingatkan saya, Prof ini kurang ini ya. Nah itulah artinya bahwa atasan aja kadang-kadang kita tidak atasan bawahan tetapi bersifat kolegial gitu ya. Nah kita penandatanganan kontrak Bapak Ibu kita harapkan selesai Bapak Ibu. Ini juga sudah dimajukan ya Mas Darto ya. Jadi kita majukan supaya virus baiknya juga maju gitu ya. Nah, kemudian terakhir batas akhir pelaksanaan kegiatan nanti adalah 17 Desember 2022. Secara detail nanti pelaksanaan penandatanganannya karena sebanyak 200 berapa Mas Darto? 231, Bro. 231, maka Bapak Ibu nanti akan diklasterkan berdasarkan fakultas ya hari-harinya. Nah juga nanti akan kita koordinasikan supaya Bapak Ibu juga menandatangani karena itu harus ditandatangani oleh peneliti dan juga oleh Pak Rektor. Jadi kontrak Bapak Ibu adalah dengan Rektor ya. Nah kemudian Bapak Ibu baca baik-baik panduan hibah ya Bapak Ibu ya, termasuk bagaimana Bapak Ibu mencapai luaran wajib dan luaran tambahan. Nah, Bapak Ibu ingat di luaran wajib adalah jurnal atau proceeding. Kalau Bapak Ibu mau naik tingkat, Prof, aku tuh enggak level lagi tuh ikut nasional, ya sudah ikutin Scopus, tetapi nanti di dalam proses ininya segera dilakukan supaya proses untuk kesananya bisa accepted ya. Tetapi untuk insentif dari Scopus itu nanti masuk ke hibah insentif. Jadi bukan di internal ini. Internal ini biayanya kan hanya disampaikan oleh Pak Warek bahwa 10 juta, 7,5 in kind 2,5. Nah, untuk itu Bapak Ibu selain jurnal atau proceeding adalah poster hasil penelitian. Nah, kenapa poster Bapak Ibu? Nah, poster ini sebenarnya Bapak Ibu nanti bisa masuk ke web fakultas, prodi, dan juga LPPM. Jadi yang disampaikan oleh Pak Warek 1 tadi terkait dengan bahwa hasil inovasi Bapak Ibu terpajang di dalam etalase Bapak Ibu. Nah, alhamdulillah kita juga cukup tinggi berkat bantuan Bapak Ibu semua. Setiap yang setiap yang masuk ke membaca LPPM UMJ, maka itu juga meningkatkan bibliometrik daripada umj.ac.id. Nah, kemudian yang ketiga nih, ada beberapa pertanyaan nih. Kenapa kita harus menyampaikan luaran modul bahan ajar? Nah, kenapa? Karena kita harus mengintegrasikan catur dharma tadi, Bapak Ibu. Jadi silakan Bapak Ibu nanti modul bahan ajarnya berupa apa? Ibu bisa berupa PPT atau bisa modul 1 bab, ditambah lagi dengan studi kasus penelitian yang terkait. Nah, kemudian luaran tambahan silakan Bapak Ibu akan mencapainya. Kalau itu nggak bisa tercapai lagi, ya nggak apa-apa. Yang penting luaran wajibnya saja. Nah, kemudian Bapak Ibu, setiap luaran hibah internal wajib menyampaikan ucapan terima kasih kepada UMJ, LPPM, Fakultas, Prodi, dan Mitra Penelitian. Nah, ini kenapa saya merahkan, kenapa banyak peneliti yang lupa untuk melakukan ini, ya.
Kenapa? Karena ini menjadi trademark di dalam proses publikasi. Bahkan saya pun juga di publikasi internasional Q2, Q1 itu selalu ada ucapan terima kasih, acknowledgement terhadap pendanaan. Bisa pendanaan, bisa fasilitasi Bapak Ibu. Kalau yang namanya in kind itu adalah fasilitasi Bapak Ibu. Jadi tidak berupa Bapak Ibu dikasih uang. Jadi saya setiap kali saya melakukan publikasi walaupun dananya dari Dikti, tapi tetap saya berterima kasih kepada satu LL Dikti, yang kedua juga kepada Universitas Muhammadiyah Jakarta. Kenapa? Karena itu adalah afiliasi kita. Apakah UMC memberikan saya uang untuk Dikti? Tidak, Bapak Ibu. Tidak. Tetapi itu adalah proses in kind. Di dalam proses saya telah membawa reputasi UMC di dalam kancah untuk penelitian. Mas, halo. Oke. Ya, Bapak Ibu mohon untuk Nah, Bapak Ibu, mekanisme dan prosedur nanti akan disampaikan oleh Mas Reddy terkait dengan pelaporan Bapak Ibu. Yang penting Bapak Ibu di Sinlitapmas ya, di Sinlitapmas umc.ac.id. Saya nggak tahu apakah nanti akan berubah menjadi Bima ya. Kalau di nasional sekarang udah menjadi Bima, bima.kemendikbud ya, .or.id, tetapi di kita masih pakai nama sinlitapmas.umc.ac.id. Oke, Bapak Ibu, dana penelitian 7,5 juta plus 2,5 juta in kind, Bapak Ibu, ini untuk kepentingan akreditasi di mana 10 juta per dosen dan fasilitas UMC sebagai dosen. Jadi total RAB-nya nanti totali adalah 10 juta. Nah, pendanaan penelitian juga Bapak Ibu nanti akan dicairkan 50% setelah penandatangan perjanjian pelaksanaan penelitian. Jadi Bapak Ibu nanti jangan nunda-nunda ya untuk tanda tangan. Kemudian tahap kedua nanti 50% setelah peneliti menyerahkan laporan akhir dan luaran. Nah, pencairan dana pada setiap tahap akan dilakukan pada tingkat LPPM Universitas Muhammadiyah Jakarta. Nah, oke Bapak Ibu, penghargaan untuk Bapak Ibu yaitu berupa nanti akan ada sertifikat SK terkait yang bisa Bapak gunakan untuk BKD dan lain-lain, termasuk Bapak Ibu jika ingin mengunggahnya ke dalam sister. Kenapa di dalam sister ini? Artinya Bapak Ibu nanti pada saat ingin menjadi profesor itu paling tidak ada dana saat menjadi ketua, paling tidak saya lupa kalau enggak 50 atau 100. Nah, itu bisa didapatkan juga dari pendanaan internal. Nah, kemudian Bapak Ibu, sanksi cukup berat, cukup jelas ya. Ada A, B, C, C, kemudian sanksinya bagaimana? Kalau dia tidak perform, maka Bapak Ibu 1 tahun ke depan aja Bapak Ibu harus berhenti. Tetapi moga-moga tidak ada yang kena sanksi. Karena di dalam akreditasi selalu ditanyakan apa sih reward and punishment-nya. Ini adalah proses itu dan LPPM sangat jelas dalam proses melakukan ini. Nah, oke Bapak Ibu, template usulan dan laporan sudah ada. Bapak Ibu nanti ditambahin lagi adalah kepuasan mitra ya Bapak Ibu ya yang harus dilakukan. Baik Bapak Ibu, saya rasa saya cukup sekian di dalam proses ini. Saya tetap akan mendampingi Bapak Ibu semuanya di dalam proses tanya jawab. Nanti akan diteruskan dulu dengan Mas Darto untuk detailing daripada kontrak, kemudian akan diteruskan ke Mas Reddy. Jangan sampai nanti dosen salah di dalam mengupload luarannya. Baik, saya minta maaf apabila di dalam penyampaian ada salah-salah kata, Bapak Ibu. Silahkan Mas Darto untuk menyampaikan secara detail untuk penandatanganan kontrak. Terima kasih. Assalamualaikum. Baik, terima kasih Prof. Yuni izin melakukan ini share screen. Bapak Ibu, apakah sudah terlihat? Sudah. Baik. Bapak Ibu izinkan melakukan menyampaikan terkait dengan teknis dari penandatanganan kontrak penelitian dan berita acara untuk hibah penelitian internal tahun 2021
2022. Sebelumnya kami sudah melakukan share terhadap SK Rektor terkait dengan penetapan dosen penerima pendanaan hibah. Alhamdulillah kami rekapitulasi selama 3 hari. Nah, ini merupakan daftar pemenang hibah, Bapak Ibu, kami sampaikan dari sebaran 10 fakultas, di mana totalnya sebanyak 231. Ya. Ada Fakultas FISIP sebanyak 37, kemudian Fakultas Hukum 7, kemudian FEB 34, FT 38, FAI 15, FTAN 10, kemudian FKK 35, FIP 26, dan FIK 17, FKM 12. Mudah-mudahan harapan kami ke depannya masing-masing fakultas bisa berkontribusi lebih kembali atas nanti usulan tahun 2023. Kemudian terkait dengan teknis dari penandatanganan kontrak dan berita acara, kami juga melakukan surat edaran terkait bagaimana dan apa yang Bapak Ibu harus siapkan nanti untuk hari Senin sampai hari Jumat minggu depan. Bapak Ibu, kami izin menyampaikan terkait pelaksanaan penelitian internal ini tahun 2022 dilaksanakan sejak ditetapkannya pemenang hibah melalui SK Rektor, di mana durasi waktu pelaksanaan penelitian ini meliputi pengisian catatan harian, kemudian luaran penelitian, baik luaran wajib maupun luaran tambahan, dan laporan akhir. Kami berikan waktu hingga 17 Desember 2022. Nah, artinya Bapak Ibu bisa melihat timeline ini tercantum di Simultamas Bapak Ibu semua, di mana Bapak Ibu bisa melihat di menu pelaksanaan, lalu sub menu penelitian. Situ nanti ada laporan catatan harian, luaran penelitian, dan laporan akhir. Kemudian terkait dengan dokumen kontrak penelitian dan berita acara pelaksanaan penelitian, pada prinsipnya LPPM sudah menyiapkan Bapak Ibu. Jadi LPPM sudah melakukan print semua, baik itu kontrak penelitian maupun berita acara semua fakultas. Jadi nanti Bapak Ibu yang ketua pengusul harap menandatangani dengan membawa materai sebanyak 4 lembar dan 1 map. Nanti ke LPPM ada jadwalnya masing-masing setiap fakultas. Nah, kemudian yang Bapak Ibu siapkan juga yaitu terkait dengan menyerahkan hard copy, di mana kami sudah menerima sebenarnya soft copy yang ada di lampiran usulan proposal, tetapi kami membutuhkan hard copy terkait dengan surat kesediaan melaksanakan penelitian yang sudah ditandatangani di atas materai. Jadi nanti ada membawa 4 lembar materai, 1 map, plus dengan hard copy surat kesediaan melaksanakan penelitian. Nah, Bapak Ibu, kami sampaikan kembali bahwa jadwal penandatanganan kontrak penelitian dan berita acara ini akan dilaksanakan selama 5 hari dari Senin sampai Jumat tanggal 27 Juni sampai dengan 1 Juli 2022. Nah, kemudian bagaimana pembagiannya atau pembagian klaster fakultas? Kami jadwalkan seperti ini Bapak Ibu. Jadi untuk Fakultas FISIP dan Fakultas Hukum nanti kami jadwalkan di hari Senin tanggal 27 Juni 2022. Kemudian hari Selasa itu untuk FEB dan FTAN, Rabu FT dan FAI, kemudian untuk hari Kamis yaitu FKK dan FKM. Dan hari Jumat FIP dan FIK. Nah, kami sudah atur sedemikian rupa agar tidak menumpuk di salah satu hari. Dan kami harapkan apa yang kami jadwalkan, jadi Bapak Ibu semua bisa berkesempatan untuk menandatangani kontrak penelitian dan berita acara. Saya pikir penjelasan saya cukup terkait dengan bagaimana teknis ya, dan jadwalnya. Yang jelas tadi yang harus digarisbawahi adalah kami sudah menyiapkan semua terkait dengan kontrak dan berita acara. Bapak Ibu hanya tinggal datang ke LPPM dengan membawa 4 materai, 1 map, dan surat kesediaan melaksanakan penelitian. Dari saya cukup, Bapak Ibu izin menyampaikan
terkait sistem yang akan disampaikan oleh Mas Reddy. Silakan Mas Reddy. Cek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah suara saya terdengar? Jelas. Silakan Pak. Ya, baik, terima kasih Bapak Ibu semua. Pada kesempatan ini saya akan memperlihatkan mekanisme atau teknis terkait pengisian dari pelaksanaan kegiatan hibah penelitian yang sudah dimenangkan oleh Bapak Ibu semua. Jadi Bapak Ibu langsung saja nanti login ke laman Simlitakmas Bapak Ibu masing-masing. Kemudian Bapak Ibu langsung masuk ke menu pelaksanaan kegiatan. Di sini ada menu pelaksanaan kegiatan di side menunya. Dimulai dari yang pertama ada catatan harian, kemudian ada laporan luaran, dan ada laporan akhir. Nah, kita akan bahas satu persatu. Nah, di sini catatan harian. Bapak Ibu cukup pilih tahunnya dulu. Tahun penyelenggaraan hibahnya itu adalah 2022. Kemudian hibah apa yang Bapak Ibu ikuti gitu, atau yang Bapak Ibu sedang sekarang ini ya dimenangkan. Kemungkinan nanti bisa terjadi akan ada 2 hibah gitu. Jadi misalnya kan Bapak Ibu nanti habis ikut penelitian, mungkin ada juga yang ikut pengabdian masyarakat. Jadi nanti akan tampil 2 seperti ini. Nah, tinggal Bapak Ibu sesuaikan aja Bapak Ibu mau isi yang mana. Untuk catatan harian penelitian berarti Bapak Ibu klik catatan harian penelitian. Lalu ada tombol biru muncul di sini. Tambah catatan harian akan muncul seperti ini. Di mana di atasnya ada tanggal kegiatan yang bisa Bapak Ibu pick date-nya. Jadi kapan Bapak Ibu melaksanakan kegiatan tersebut, misalnya mengumpulkan data-data, misalnya dibuat di tanggal 25 gitu dan seterusnya. Kemudian Bapak Ibu isi uraian catatannya dan lain-lain. Di sini juga Bapak Ibu bisa masukkan persentase kegiatannya. Misalnya untuk pengisian data katakanlah dari keseluruhan itu misalnya 10% atau bagaimana gitu. Nah, nanti juga tambahkan keterangannya apa, dan kemudian Bapak Ibu juga bisa unggah misalnya foto-fotonya. Misalnya lagi ada yang mungkin kalau dari teknik ada yang lagi di lab gitu, jadi Bapak Ibu bisa unggah fotonya di sebelah sini. Kemudian diklik simpan. Nah, nanti setelah Bapak Ibu buat, maka dia secara otomatis akan muncul di bagian bawah sini ada tabel. Di sini ini akan muncul datanya yang sudah Bapak Ibu buat dan Bapak Ibu bisa lakukan edit. Itu untuk catatan harian. Ini juga jadi catatan untuk tim LPM sendiri, karena dari tahun-tahun yang sebelumnya yang berjalan, banyak dari Bapak Ibu itu yang tidak mengisi catatan hariannya. Gitu. Jadi mungkin untuk kedepannya atau mungkin mulai dari yang sekarang ini, mungkin Bapak Ibu bisa untuk lebih baik lagi dalam mengikuti hibahnya, karena catatan harian itu juga sangat penting karena kita akan melihat bagaimana track record dari penelitian Bapak Ibu semua. Nah, berikutnya di sini ada untuk mengisi laporan luaran. Teknisnya sama, Bapak Ibu harus pilih dulu tahun penyelenggaraan, kemudian pilih hibahnya. Hibahnya hibah apa? Hibah internal, misalnya ikut penelitian. Nah, sama juga nanti akan muncul tombol publikasi ilmiah. Nah, di sini Bapak Ibu isi judul dari publikasinya, terus kemudian pilih jenisnya apakah jurnal atau proceeding dan lain-lain nama. Dan ini mungkin Bapak Ibu semua sudah akrab dengan yang seperti ini, ada nama jurnal dan lain-lain. Kemudian tidak lupa ada URL juga yang harus Bapak Ibu masukkan. Kalau misalnya mungkin statusnya masih baru di sub gitu ya, masih baru diajukan, itu nanti Bapak Ibu mungkin bisa masukkan URL website dari jurnalnya. Kemudian berkas publikasi ilmiahnya juga Bapak Ibu masukkan. Nah, ini lupa juga Bapak Ibu harus pilih
tingkat jurnalnya, apakah dia nasional tidak terakreditasi atau nasional terakreditasi atau jurnal internasional. Nah, kemudian Bapak Ibu pilih juga status naskahnya. Nah, yang kita juga kembali ke belakang, banyak dari Bapak Ibu juga misalnya yang status jurnalnya masih sampai terakhir itu statusnya masih sudah dikirim ke jurnal saja, tapi mungkin sebenarnya jurnalnya itu sudah terbit gitu. Jadi sebenarnya Bapak Ibu bisa memperbaiki atau mengedit status jurnalnya di kemudian hari ketika Bapak Ibu memang jurnalnya itu sudah terbit. Nah, nanti Bapak Ibu masuk lagi, klik lagi jurnalnya yang sudah Bapak Ibu buat, kemudian Bapak Ibu bisa rubah menjadi misalnya sudah terbit. Gitu. Nah, yang terakhir, laporan akhir, ini yang untuk saat ini, yang tahun ini ada penambahan terkait dengan pengisian form kepuasan mitra penelitian ataupun pengabdian masyarakat. Nah, jadi kalau yang pelaksanaan hibah sebelumnya itu tidak ada pengisian form kepuasan mitra, namun untuk yang saat ini Bapak Ibu diminta untuk mengisi form kepuasan mitra tersebut. Nah, teknisnya bagaimana? Teknisnya nanti sama, pertama pilih tahun, kemudian pilih jenis hibahnya. Nah, di sini Bapak Ibu perhatikan tombol action ini ada 2 tombol. Yang pertama di sini adalah unduh form kepuasan mitra, yang kedua adalah untuk tombol mengisi form kepuasan mitranya. Kenapa kok ada tombol unduh? Karena di sini Bapak Ibu bisa Enggak. Jadi form kepuasan mitra itu Bapak Ibu unduh dulu, kemudian nanti bisa Bapak Ibu print, kemudian Bapak Ibu bawa ke mitranya gitu. Karena kan tidak mungkin sistem ini diisi langsung oleh si mitra tersebut gitu. Bukan tidak mungkin, tapi untuk saat ini memang belum dikembangkan untuk langsung bisa si mitra mengisi langsung ke sistem. Nah, jadi untuk saat ini Bapak Ibu download dulu form kepuasan mitranya. Nanti Bapak Ibu baca di situ ada beberapa yang harus diisi dan juga harus ditandatangan oleh si mitranya. Kemudian template-template pertanyaannya juga sudah ada. Bapak Ibu cukup memilih dengan opsinya itu ada baik sekali seperti itu. Jadi memang tidak ada yang rumit untuk mengisi form kepuasan mitra tersebut gitu. Memang dibuat cukup mudah. Nah, setelah Bapak Ibu download dan sudah diisi dan kemudian sudah ditandatangan oleh si mitra, Bapak Ibu masuk lagi ke sistem. Nah, kemudian di sini Bapak Ibu baru beralih ke yang tombol yang ada seperti tanda pensil ini, tombol edit, kalau ini ya sebenarnya. Jadi Bapak Ibu klik, nah nanti dia akan muncul pop-up atau pop-up halaman pop-up seperti ini, di mana Bapak Ibu mengisi dari atas itu ada nama mitra, kemudian alamat mitranya, kemudian bidang usaha, dan nomor kontak mitra. Nah, ini tentunya harus sesuai dengan form kepuasan mitra yang sudah Bapak Ibu tadi isi secara secara apa istilahnya hard copy-nya, hard file-nya gitu. Nah, kemudian Bapak Ibu juga sesuaikan di sini misalnya ada satu kegiatan penelitian dilakukan bla bla bla, bagaimana, apakah baik atau kurang baik, ini sesuaikan dengan form yang tadi sudah diisi oleh mitra Bapak Ibu semua. Nah, sampai terus scroll ke bawah ada 10 pertanyaan yang nanti harus diisi oleh mitra. Nah, di bagian akhir sini Bapak Ibu harus mengupload hard file-nya tadi yang sudah kemudian Bapak Ibu scan dulu. Nah, Bapak Ibu upload ke dalam sistem juga gitu. Jadi ini adalah Bapak Ibu isi sesuai dengan form kepuasan mitranya yang sudah diisi oleh mitra dan ditandatangani. Nah, kemudian Bapak Ibu juga mengupload file yang sudah di-scan tadi, file form kepuasan mitranya yang sudah ditandatangani dan kemudian diklik simpan. Nah, jika ini Bapak Ibu sudah lakukan, maka baru sistemnya akan berubah ikonnya menjadi untuk mengupload laporan akhir gitu. Jadi kalau belum Bapak lakukan, Bapak Ibu lakukan untuk mengisi form kepuasan mitra, untuk mengisi form kepuasan mitra, maka Bapak Ibu tidak bisa untuk mengupload laporan akhir dari Bapak Ibu semua.
Itu tadi teknis dari pengisian pelaksanaan kegiatan. Jika nanti mungkin ada kendala, bisa menghubungi kami di nomor admin gitu. Jadi kalau misalnya ada kendala terkait dengan sistem, bisa ditanyakan langsung pada kami melalui nomor admin. Nah, dan panduan sistem ini juga yang terbaru ini yang ada tentang mengisi form kepuasan mitra, juga Bapak Ibu bisa dapatkan, bisa Bapak Ibu download langsung pada yang ada di tombol di atas ini. Nanti ada tombol panduan sistem. Nah, itu nanti diklik, nanti ada panduan untuk dosen. Nah, silakan nanti Bapak Ibu download dari situ. Demikian saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Reddy atas penyampaiannya melalui sistem. Kemudian Bapak Ibu, silakan jika ada yang ditanyakan. Tapi ini beberapa udah masuk ke chat room ya. Ya, izin Pak Darto, mohon maaf. Silakan Ibu Resen. Ya, oke. Mana ini resennya? Ya, saya Bu Erni ingin menanyakan untuk tadi kan salah satu luaran juga mengisi tingkat kepuasan ya. Nah, tingkat kepuasan ya, kepuasan mitra. Kepuasan mitra itu yang mengisi siapakah? Apakah yang mengisi itu kita langsung sebagai ketua? Kan kepuasan itu kan yang diharapkan dari mitra kita ya Pak ya. Mohon maaf Pak. Ya, makasih. Ya, Bu Erni. Ya, Prof. Langsung saya jawab ya. Ya, Prof. Memang kepuasan mitra itu adalah ditanyakan kepada mitra penelitian kita. Ya. Bisa objek atau bisa berupa kolaborasi. Ya, nah, cara mengisinya adalah Ibu kan ada template-nya Bu yang Ibu sudah download. Ya. Nah, dari template tersebut Ibu tanyakan kepada mitra tersebut. Tetapi di dalam sistem Ibu kita bantu. Jadi iya. Ibu bertanya kepada mitra, tapi kita bantu di sistem Bu. Karena kalau Ibu tidak kan yang bisa masuk ke sistem kan ketua. Iya, betul, Ya Prof. kan? Jadi ya. ketua itu adalah membantu mengisikan untuk begitu. Nah, begitu. Jadi Bu Erni paham ya? Iya, Bu. Ya, Nah, Prof. bisa untuk yang lainnya. Ya, Nah, terima kasih, kemudian Prof. Mbak Retnani Latifah nih ya. Sebentar, saya itu dulu nggih, Mas Darto. Saya jawab yang di chat ya. Silakan, Nah, Prof. ini mitranya yang dia berupa studi kasus itu studi kasusnya sama siapa Mbak Retnani? Saya nggak ada studi kasusnya, Bu. Ini ada ini. Tidak ada, saya nulisnya nggak ada, bukan? Oh, ini tentang apa sih? Kok bisa tidak ada? Sebenarnya kan ngambilnya dari data sosial media ya, Twitter gitu. Nah, kemudian nanti kan diolah untuk mendeteksi komunitasnya. Jadi memang tidak ada mitranya gitu. Respondennya nggak ada juga ya, Mbak? Nggak ada sih, Bu. Karena model kayak literatur review ya, big data. Bukan literatur review, memang Ya, kita kan menguji data. metodenya itu pakai data, nggak ada orang yang harus mengitukannya gitu. Big data pakainya. Kalau diambil sampling untuk ini bisa enggak Mbak? Supaya Mbak Retnani juga membantu Prodi untuk bisa punya kepuasan mitra, bisa enggak Mbak? Ya nanti berarti kalau misalkan mahasiswa misalnya diambil sampling terhadap misalnya apa kan? Saya nggak tahu ya kalau informatika. Iya, itu soalnya kalau emang beberapa informatika itu kan nggak semuanya bikin sistem ya. Kalau di AI, di kecerdasan buatan kan memang kita lebih ke arah pengolahan data, dan kadang itu datanya bukan dari studi kasus gitu maksudnya. Jadi memang agak susah kalau harus mitra gitu. Jadi ya mungkin sih bisa, tapi agak nggak nyambung aja sih nantinya. Kalau ini Mbak, pengguna AI-nya siapa nantinya? Belum jadi produk, Bu. Jadi masih tahap awalnya. Ya, karena paling tidak sudah punya pikiran belum kira-kira penggunanya nanti itu siapa? Kira-kira sudah ada. Kalau mau menuju ke nasional harus begitu. Iya, ada sih. Ya, nggak apa-apa. Kan artinya kan
Jadi gini aja deh, kalau nggak ada ya sudah, berarti nanti ini aja deh. Nanti coba kita sambung-sambungkan dulu Mbak Retnani, nanti bisa komunikasi deh kita, karena saya juga nggak bisa jawab hari ini gitu kan. Iya. Nah, ini Mbak Ina nih, saya respondennya mahasiswa, lalu sebagai mitranya siapa ya Pak? Ya mahasiswa. Mbak Ina mahasiswa aja, kan sebagai mitra riset kita. Kemudian Pak Ridwan, penelitian yang saya lakukan menggunakan data sekunder yang publicly accessed dataset. Dataset sendiri diajukan oleh CDC. Bagaimana mengisi perusahaan mitra? Sama kasusnya dengan Mbak Retnani ya, Pak Ridwan ya. Untuk penelitian apakah memang diperlukan mitra Ibu? Karena yang dibutuhkan untuk di dalam penelitian juga perlu mitra Mbak Umul. Jadi apa namanya? Oke. Kemudian bukankah kalau mitra itu khusus untuk pengawas ya Bu Ketua? Iya untuk pengawas iya, tetapi untuk apa namanya kepuasan mitra yang sudah TKT-nya sudah lebih dari 3 bisa mitra pengguna ataupun mitra sebagai apa namanya mitra sebagai tempat lokus riset bisa Mbak. Gitu. Kenapa? Karena itu ada juga di pertanyaan di akreditasi gitu. Penelitian menggunakan laporan keuangan dari bursa efek. Berarti bursa efeknya ya Pak Renaldo ya, FEB ya. Kemudian survei kepada pelanggan, mitranya siapa pelanggannya. Saya juga tidak punya mitra karena di proposal tidak diminta. Ya nanti dilihat lagi ya Bapak Ibu ya. Maaf Bu, Prof Yuni bisa disela nggak menanya sebentar? Oke, silakan. Saya kan itu kan pelanggan ya, jadi berarti mitranya pelanggan. Maksud Ya. saya itu berapa orang kita jadikan survei kepuasan itu? Ya minimal ada 1 Bu. 1 gitu ya? Iya. Oke, makasih Bu. Untuk penelitian tanaman tidak menggunakan mitra, siapa yang mengisi kepuasan mitranya? Untuk pengujian, Pak Ade adakah? Untuk penelitian kan ada pengujiannya. Apakah bisa jadikan mitra? Pak, itu nggak ada pengujian lab Bu, adanya cuma karakterisasi tanaman baru gitu. Karakterisasi ya. Ya sudah, nanti kita 4177 coba jumlahin. 4177. Izin Prof. Ya. Ditambah. Silakan. Ya, SPP. Anggaplah 4,2. Ditambah 900. Bocor ini siapa ya? Ya. Bu. Ya. Yuni. Monggo. Nih Bu Nen, Bu Yuni ini sedikit nanya. Kan memang kita kalau kita biasa di khususnya di ekonomi dan bisnis itu kan memang datanya itu biasanya ada 2, data sekunder dan data primer. Mungkin kalau data primer kita dalam bentuk kuesioner, kita mitranya mungkin responden kita. Nah, kalau kita mengambil data sekunder misalnya dari Bursa Efek Indonesia, apakah mitra kita itu Bursa Efek? Sedangkan Bursa Efek itu biasanya data-datanya adalah industri, beberapa industri. Nah, ini ada beberapa teman yang bertanya, Bu, gitu, untuk penelitian. Ya udah gini aja, Bu. Kalau bisa ada dari mitranya itu bisa diisi, silahkan. Iya. Tapi nanti misalnya tidak ada, berarti ditulis saja. Iya, ada alasan ya Bu ya. Ada alasannya, yang paling penting itu gitu. Kenapa? Karena LPPM selalu dikejarkan terhadap kepuasan mitra, Bapak Ibu. Apalagi kita mau menuju IPT. Gitu loh. Jadi artinya jangan sampai universitas sudah menghasilkan, sudah menggelontorkan dana besar-besar, tetapi kita tidak berkinerja, Bapak Ibu. Nah, baik. Mungkin satu lagi, Bu, satu lagi. Mungkin satu lagi mengenai bahan ajar. Mungkin kita nggak bisa keseluruhan tatap muka. Mungkin kita bikin 1 tatap muka aja ya, Bu, mengenai penelitian kita. Oke.
Ya. Kan modul, Ibu. Yang PPT diminta aja ya, kan Bu ya, modul, bisa bukan buku PPT ya, Pak. ajar. Bisa PPT ya, Bu ya. Iya, Ibu kan bentar lagi profesor, udah terbit kan, jurnal Q2 kan. Amin. Nah, itu loh. Amin. Nah, siapa tahu nanti dapat Iya. internal, bukunya bisa Barakallah, Bu diklaim. Nen. Karena Alhamdulillah. insentif. Terima Gitu kasih loh. Prof Yuni. Ya. Gitu loh. Jadi artinya, ya. Aku ada 3 pertanyaan, mohon maaf, waktu sosialisasi saya tidak hadir. Yang pertama adalah mengenai kontrak itu kan ada 10 juta. Lalu yang kita tanda tangani 7,5 juta atau 10 juta. Satu yang pertama, lalu laporannya 7,5 juta atau 10 juta. Jadi itu yang pertama, di kontraknya yang ditandatangani itu adalah 7,5 juta atau 10 juta. Dan laporannya seperti apa? Biar clear, karena saya sudah dapat informasi sih sebenarnya, tapi buat yang lainnya juga belum. Yang kedua adalah masalah luaran. Luaran itu ada luaran wajib sama luaran tambahan ya. Luaran wajib ada poster, modul, sama jurnal atau proceeding. Ya, jurnal tidak perlu proceeding ya. Oke, jurnal. Bu. Nah, Jurnal atau. Oh iya, jurnal atau proceeding. Oke. Itu 3 lumayan berat loh. Ya mohon maaf, saya cuma masih ngasih masukan aja usulan. Itu kan 3 lumayan, itu kan ada poster, modul sama jurnal. Saya tidak melihat posisi saya. Kalau sisi saya mungkin bisa ya, tapi kan yang lain juga ada pertimbangannya lain. Apakah harus 3-3-nya? Lalu ada tambahan juga di situ. Tadi saya sekilas ya dalam perjalanan ada tambahan lagi, ada buku ajar. Modul dengan buku ajar itu berbeda. Kalau modul kan wajib, buku ajar di bawah. Itu yang kedua. Yang ketiga, yang tadi indeks apa tadi yang kepuasan. Saya penelitiannya adalah pakai big data sama literatur review. Sama tadi itu yang Bu siapa itu, rasanya kalau kepuasan kami tidak mungkin lah mengontak bagian Google gitu ya untuk kepuasan. Dan literatur review juga kami tidak mencari responden atau informan, karena literatur review ya kami hanya mencari data dari beberapa jurnal, dan itu kita review dan kita analisis menggunakan teori dan penelitian sebelumnya. Apakah mungkin tadi udah dijawab tidak usah mengisi. Sekali lagi minta ketegasan bahwa kualitatif kan memang tidak banyak banget. Ada yang big data tidak perlu pakai informan, ada yang referensi juga tidak, literatur review tidak perlu pakai informan. Apakah kami harus mengisi kepuasan itu? Kalau kami tidak mengisi, apakah kami bisa lanjut? Maksudnya pengisian itu. Terima kasih. Ya, oke. Terima kasih Mbak Ella. Nah, semangat ya untuk menjadi GB. Oke. Amin, yang pertama amin. Yang pertama adalah mengenai kontrak. Jadi kontrak itu jelas tertulis, Mbak, bahwa dana cash itu adalah 7,5. Kemudian dana in kind adalah 2,5 di dalam proses untuk keakreditasi. Ya. Nah, jadi di kontrak jelas sekali. Jadi tidak ada kebohongan publik di sini. Ya. Oke. Nah, silakan nanti baca kontrak. Yang kedua, Bu, izin Prof, laporan keuangannya 7,5 juta juga yang kita laporkan? Nggak masalah. Mau 7,5, mau 10 juta nggak masalah. Itu kan terutama diperlukan untuk akreditasi. 2,5 in kind kan Ya, bisa ditulis in kind. Gitu loh. Jadi kan tidak perlu dijabarkan in kind itu apa. Gitu kan? Oke. Ya kan? Karena apa? Ya, kita itu berfaslabihul khairat untuk UMJ. Jadi artinya pasti kita berpikir untuk UMJ. Begitu. Nah, yang kedua, mengenai responden mitra, kalau memang Mbak Ella tidak bisa menemukan responden mitra, silakan aja nggak pakai. Nanti kita akan setting. Gitu. Ada yang bisa, ada yang tidak. Tetapi kalau itu akan dilakukan, Mbak Ella pengen dapat PT UPT, maka harus dilakukan itu. Kalau kita pengen menaikkan TKT kita, terutama, harus ada mitra pengguna, kan? Kenapa? Karena sebenarnya penelitian internal ini duit itu cuma 7,5 loh, Mbak. 7,5. Iya. Saya katakanlah itu kecil, tetapi itu lebih besar dibandingkan yang tahun lalu. Dulu kan di fakultas hanya 6. Di fakultas teknik itu hanya 5. Gitu. Ini aja kita meratakan semuanya sehingga kita dapat 7,5 plus 2,5 supaya untuk menentukan akreditasi. Nah, moga-moga teman-teman bisa mengerti ya terhadap ini semua. Kan kita bukan hanya uang yang kita cari,
Insya Allah rezekinya dari mana aja gitu. Nah, kemudian yang ketiga apa ya? Aku sampai lupa, aku takjub sama Mbak Ella sebenarnya. Kenapa, Prof? Yang satu lagi pertanyaannya apa ya? Yang itu luaran. Jadi gini, Prof, izin lagi. Luaran, sebentar. Sebentar, supaya saya nggak lupa. Siap. Jadi luaran, kan SK daripada Catur Dharma itu sudah ada, Mbak. Ya nggak? Kita itu berusaha melakukan integrasi Catur Dharma di dalam proses kita. Kan itu ada di Borang. Mbak Ella juga bekas wadek, gitu kan? Nah, kan akan ditanya. Kan akan ditanya itu, ada enggak penelitian yang diimplementasikan dalam pengajaran? Nah, kita itu tidak perlu sampai ke buku ajar. Hanya modul. Yang kita minta itu hanya modul, Bu. Dengan studi kasus yang ada, gitu kan? Nah, karena kita bisa juga tahu. Bu. Gitu loh. Bisa. Kemudian bikin poster itu 1 hari selesai. Saya kasih itu template-nya, cuma PPT. Siapa bilang susah? Gitu loh. Nah, kalau mau berkembang lagi, misalnya saya mau lebih produktif lagi ya, posternya itu saya hakikan bisa menjadi BKD. Terus ada yang ngomong lagi, Bu, kalau untuk kepangkatan itu HKI nggak diakui. Tidak diakui apabila itu redundant dengan jurnal publikasi, Mbak. Begitu. Buku pun tidak akan diakui. Kalau kita cek penelitian kita ternyata sama. Itu tidak diakui. Kenapa? Karena saya pengalaman dengan itu. Bahkan saya pengalaman misalnya, ini sudah dilaporkan, minta buku ini dipindah ke A, poin A, gitu. Tidak masuk ke poin B. Padahal itu buku referensi. Nah, memang di dalam proses kita GB ataupun LK, fungsi daripada asesor itu penting. Kenapa? Beda-beda selera bahasa saya. Begitu barangkali Mbak Ella. Ini juga merupakan pencerahan buat kita semua. Tidak mesti LPPM benar. Dan kita membuka peluang apapun. Silakan. Mohon maaf, mau izin Prof. Kenapa saya menanyakan seperti itu? Karena penelitian saya adalah sudah literatur review dan big data. Jadi ya nggak apa-apa, kan sudah dijawab tadi. Ya, maksud saya kalau dialihkan menjadi menggunakan informan, itu agak berubah lagi nanti metodologinya. Baik, itu saja sih Prof. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo. Ya, Mas Darto masih ada lagi? Bu Umul, Pak Jaharudin, apakah akan bertanya? Prof Ya, Yuni, baik, Prof. saya Bu Irna. Mbak Irna, gimana Bu Associate? Prof, bentar lagi. Itu saya ada tadi ngisi di kolom chat pertanyaan yang tadi saya menyimak ada format kesediaan ya untuk melaksanakan penelitian gitu ya, Prof. Nah, formatnya itu kita buat sendiri atau memang sudah disediakan, Prof? Sudah ada template-nya, Ibu. Oh, sudah ya. Dengan materi juga ya, Prof? Materi Oke, Ibu. ya Prof, itu aja Prof. Terima kasih Prof Yuni. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Jahar, Ibu. Prof. Pak Jahar, monggo. Ya, satu aja Prof. Saya berasumsi bahwasanya penelitian kita ini berbasis luaran. Maka saya lihat di laporan akhir penelitian itu tidak ada laporan keuangan. Mohon penjelasannya saja, Prof. Ya, kita tidak meminta laporan keuangan, tetapi kita tetap meminta adanya RAP, Bapak. Karena RAP itu yang akan diakses oleh asesor kita. Begitu, Pak Jahar. Jadi kayak di Dikti itu proposal kita itu ada RAP, Bapak. Tetapi kita hanya pakai SPTJM. Jadi laporan penggunaan dana tanpa ada kwitansi kalau untuk Dikti, Pak. Jadi kita untuk penelitian internal tidak diminta Pak kwitansi, Pak. Begitu, ya, Pak Jahar. Artinya Prof, maaf Prof, saya masih baru, masih awam tentang ini.
Artinya laporan yang kita tulis itu harus sesuai dengan pengajuan RAB kita. Maaf Pak, Bapak itu salah orientasi Pak. Karena orang ekonomi jadi nanyanya RAB terus. RAB itu kan dikasihkan pada saat proposal ya Pak. Ya Pak, Nah, ayo Bu. pada saat pelaksanaan Bapak itu misalnya begini loh, pokoknya yang penting ada luarannya begitu Pak. Kita tidak minta pertanggungjawaban terhadap keuangan Pak. Baik. Yang minta adalah laporan harian Bapak. Baik. Nggih. Makasih Prof. Dimengerti Prof. Hanya Prof, saya Prof. Sabar. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Prof, mohon maaf nih terkait tadi luaran wajib itu kan ada 3 ya Prof ya. Jurnal, poster atau modul atau bahan ajar ya Prof. Itu kan salah satu aja kan Prof ya. 3-3-nya baca Pak. 3-3 aja. Oke, 3-3-nya. Nah, Bapak baca SK Catur Dharma Pak. Oke Prof, ini terkait dengan jurnal. Kita sudah mengirimkan ke jurnal dan laporan kita sedang diterbitkan, tapi sampai tanggal 17 Desember itu nggak keluar jurnalnya. Itu gimana Prof? Kan yang diminta adalah letter of acceptance Bapak. Betul Prof. Saya mohon maaf nih saya potong. Saya sekarang mengirimkan jurnal ke Sinta 3. Itu udah 5 bulan yang lalu. Sampai sekarang mau terbit katanya nanti di pertengahan Juli. Sampai sekarang saya nggak dapat LOA. Ya Bapak harus minta ke LOA. Mosok mau terbit kok nggak ada LOA-nya. Justru itu Prof. Makanya jaminannya apa? Gitu loh. Berarti terbit jurnalnya kurang qualified Pak. Abal-abal. Minta Pak. Sinta 3 loh Bu, Sinta 3 loh. Mungkin kan tadi Mas Reddy bilang kalau masih bentuk draft ya bentuk draft aja juga boleh. Nanti kalau udah terbit boleh. Ntar Bapak pindah lagi gitu Pak Sabar. Ya, jadi ini kan ada batas waktunya 17 Desember. Iya. Kalau sampai 7 Desember nggak ada yang diterima, bagaimana gitu? Apakah didiskualifikasi atau bagaimana gitu? Draftnya aja Pak Sabar, draftnya aja dikeluarin Pak Sabar, laporannya draft aja Pak. Yang penting sudah masuk, tinggal nunggu aja gitu Pak. Oke, yang penting gitu ya. Sudah submit Pak. Makasih Bu Ella, makasih Bu Ella. Ya aman Pak. Tanya Bu Ella lagi nanti. Makasih Bu, Profesor Yuni, terima kasih. Ya, Bapak Ibu, masih ada pertanyaan lagi Mbak Umul itu raise hand atau gimana? Atau bagaimana? Iya Ibu, terima kasih Bu Yuni. Saya tadi sudah menyampaikan ke Ibu ya secara pribadi, mungkin mohon dijawab Bu terkait dengan HKI Bu. Apakah memang kalau kemarin kan di sosialisasi awal itu nama pertama itu saat ini harus dosen, tetapi kan kita untuk mengejar luaran mahasiswa itu juga memerlukan HKI nama pertama mahasiswa. Apakah bisa Bu nama pertama itu dimasukkan untuk nama mahasiswa dalam pengurusan HKI di LPPM UMJ? Terima kasih Bu. Bisa Bu. Bisa. Saya jawab bisa Bu Umul. Oke. Baik. Kenapa mahasiswa kan berhak? Kalau dia misalnya dapat PHP 2D kan mahasiswa nomor 1 Mbak. Iya. Kenapa nggak bisa? Ya, baik Bu. Jadi bisa ya Bu nama Iya. Ya, nanti di belakangnya nama dosen. Ya, terima kasih. Ya. Iya. Mas Darto, apakah sudah semuanya? Baik, terkait dengan tadi Bu, di atas masih banyak yang bertanya, tapi ini kaitannya dengan tanda tangan kontrak dari Pak Mustaqim, kemudian juga ada dari Pak Sabar ya, kemudian Bu Erni. Bapak Ibu pada prinsipnya jika memang dosen bersangkutan tidak bisa datang di jadwal yang sudah ditetapkan, kami tetap menerima Bapak Ibu. Artinya boleh silakan datang di hari lain ya. Kemudian nanti kalau misalkan ada yang sakit, tadi Bu Rika sudah sampaikan, insya Allah nanti akan kami diskusikan apakah kontraknya akan dititipkan ke Bu Rika, ke Ketua UPPM-nya, atau nanti kami wakilkan. Itu nanti akan menjadi diskusi kita ya Bu Rika ya. Jadi intinya tadi Pak Sabar boleh ya hari ini misalkan datang kalau misalkan di jadwal Feb hari Senin atau Senin sampai Jumat itu sudah bisa. Kami tunggu Pak Sabar dan Bu Erni ya untuk siang ini untuk tanda tangan. Ya, terima kasih Pak Darto. Insya Allah datang nanti. Siap.
Selanjutnya Bapak Ibu mungkin ada pertanyaan lagi, saya rasa cukup sudah di. Tambahan Pak Darto. Silakan Pak. Ini berkaitan dengan map yang dibawa, apakah masing-masing fakultas punya warna tersendiri enggak atau umum gitu atau bebas? Umum aja Pak, bebas. Ini, ya, ya biar nggak susah nyarinya ya. Betul, yang mudah saja Pak. Yang penting ada tempat aja untuk mengelompokkan per fakultas Pak. Oke. Ya. Terima kasih ya. Sami-sami Pak. Silakan Ibu Ratna Dewi Nuraini, monggo. Berkaitan dengan tanda tangan kontrak tadi Pak sudah di chat itu, kalau ketua penelitinya berhalangan tidak bisa hadir di LPPM, apakah boleh diwakilkan anggotanya untuk tanda tangannya begitu? Alasannya kenapa Ibu? Karena di Jogja Pak, di luar kota, dan dalam waktu dekat minggu depan itu belum bisa ke Jakarta karena ada agenda. Jika kendala seperti itu, nanti kami akan kirimkan soft copy-nya Ibu ya, soft copy-nya, nanti akan kami kirimkan, nanti Ibu bantu untuk tanda tangan, kemudian scan-nya kami minta ya, dan setelah ditandatangan di atas materai. Seperti itu Ibu. Oh iya, terima kasih Pak. Oh iya, Pak Darto, ini tambahan berkaitan dengan hard copy yang dibawa, apakah surat tanda tangan kontrak saja atau satu set proposal dengan tanda tangan kontrak itu yang kita bawa? Bukan, Mbak. Jadi Bapak yang hanya ke sini hanya membawa 4 materai plus 1 map dan 1 lembar surat kesediaan. Karena kontrak dan berita acara sudah ada di LPPM. Seperti itu. Ya, melengkapi dari Mas Darto, Bapak Ibu. Pengalaman tahun lalu, kalau peneliti itu ngeprint sendiri-sendiri, ternyata kontrak itu nggak selesai sampai 2 bulan, 3 bulan. Ya, makanya akhirnya LPPM tuh ngalahin Bapak Ibu. Kita tuh ngeprint kontrak sebanyak 231. Mabok itu sebenarnya. Iya, mabok Bapak Ibu. Tapi demi Bapak Ibu semua kita lakukan. Gitu loh. Nah, jadi artinya Bapak Ibu, ya moga-moga kita semua diberikan kesehatan ya, untuk bisa melayani Bapak Ibu dengan baik. Dan kalau misalnya ada salah-salah kata dari kita, ya kita minta maaf. Karena kita semua adalah berada di Muhammadiyah, begitu ya Bapak Ibu ya. Tetapi yang penting adalah bagaimana itu bisa terlaksana dengan baik gitu. Itu LPPM sudah ngeprint sampai itu apa namanya sudah mulai ngeprint ya Mas Darto ya, 1 kontrak bisa 3 lembar, 4 lembar, 5 lembar gitu 5 ya. 5 plus berita acara 2, jadi 7 lembar per dosen dikali 2 1. Ya, jangan lupa Bapak Ibu bawa 4 materai ya Mas Darto ya. Betul. Yang penting materai 4. 4 materai sama map. Map ya, Bapak Ibu sama ya. Tanda tangan surat pernyataan penelitian. Ya, jangan lupa UPPM Fakultas untuk mengingatkan Bapak Ibu semua yang dapat ya, Bapak Ibu ya. Udah Bu, udah di-share, udah beres, udah di-share semua. Wis, top banget FEB Bu Profesor, Nen. Nen Profesor itu. Bentar lagi insya Allah ya. Amin. Ya, oke Bapak Ibu, terima kasih Bu Lucy telah membantu menjawab di kolom chat. Bu Lucy mau menambahkan, silakan Bu. Iya, Bu. Cukup Ibu. Oh cukup baik. Baik Bapak Ibu, moga-moga tidak ada yang bertanya lagi. Silakan Mas Darto untuk ditutup. Baik Bapak Ibu, terima kasih diskusinya sangat menarik. Kami tunggu kehadiran Bapak Ibu semua di LPPM, rumah kita semua. Ditunggu juga UPPM Fakultas Koordinator ya, 10 fakultas. Baik, untuk dokumentasi saya minta Mas Reddy ya untuk melakukan screenshot. Bapak Ibu mohon diminta untuk on cam sebentar. Pak Darto, ini banyak teman-teman yang WA tidak bisa pakai link absen, gimana nih Pak? Baik Bu, nanti akan disampaikan setelah ini ya Bu, akan kami Oke. di grup UPPM Fakultas. Oke, terima kasih Bapak Ibu, ya. mohon di on cam sebentar. Slide pertama. Ya, Bu Lucy boleh bantu screenshot atau Mas Reddy. Mbak Umbul, silakan
1, 2, 3. Unen belum itu loh. Slide kedua. Popo aku mah. Slide 3. Bu Profesor Nasifah Husainah. Husainah. Slide keempat, Bapak Ibu. Ucapan doa ya Bu, amin. Ya. Kelima. Insya Allah 2022-2023 ya. Slide ke-6. Dan slide ke-7. 100 berapa ini berarti? 155. 55 Ibu. Ya, oke. Baik, Bapak Ibu yang kami hormati, sampaikan kembali bahwa bagi Bapak Ibu yang belum mengisi kontrak agar segera ya. Saat ini dokumen yang sudah masuk 195, jadi sekitar beberapa lagi ya, 30-an belum. Jadi mohon Bapak Ibu untuk menyusul untuk tanda tangan kontrak. Ya. Langsung Mas Dato. Baik. Demikian Bapak Ibu kegiatan workshop pada hari ini dengan tema teknis pelaksanaan, kemudian penandatanganan kontrak dan berita acara hibah penelitian internal tahun 2022. Terima kasih kami sampaikan pada pimpinan universitas, dekan, wakil dekan, kaprodi, ketua UPPM fakultas, koordinator, dan Bapak Ibu semua sebagai pemenang hibah. Kita akhiri dengan sama-sama mengucap hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Mohon maaf Bapak Ibu jika ada kesalahan dengan kata maupun sikap. Kita maju bersama UPPM UMC. Kami wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih LPPM, Bapak Ibu semuanya. Semua pada naik jabatan semua. Amin. Akademiknya ya, karena sejatinya lektor kepala dan guru besar. Terima kasih ya Prof. Izin Terima kasih. Assalamualaikum. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat. Amin amin. Salam olahraga Pak Dovi. Ditunggu ya Pak. Mana Pak YouTube-nya Pak? Udah bikin belum?